Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustuti Indriani. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya, yang mana dalam kasus ini saya memposisikan diri sebagai seorang data analis di tim resiko dan keamanan PayNow. Dalam kasus ini, di beberapa bulan terakhir, saya menghadapi tantangan serius berupa peningkatannya transaksi penipuan atau fraud. Nah, saya diminta untuk melakukan investigasi awal yang nantinya akan digunakan oleh tim machine learning dalam membangun model deteksi otomatis yang kompleks. Berikut adalah penjelasannya. Baik, untuk bahasan kita yang pertama adalah bagaimana kita memahami sebuah bisnis. Dalam kasus ini, tujuan utama adalah menganalisis data untuk mengidentifikasi pola transaksi penipuan. Ada 3 poin tujuan di sini. Yang pertama, mengurangi potensi kerugian finansial akibat transaksi fraud. Yang kedua, meningkatkan keamanan platform dan rasa aman pengguna. Dan yang ketiga, memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan aturan bisnis awal dan future engineering bagi tim machine learning nantinya. Kemudian di sini ada namanya definisi masalah. Dalam beberapa bulan terakhir, PayNow mengalami peningkatan jumlah transaksi penipuan. Hingga saat ini, pola terjadinya fraud belum teridentifikasi secara jelas, sehingga perusahaan belum memiliki strategi pencegahan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan analisis investigasi awal yang nantinya akan saya lakukan. Untuk poin yang ketiga itu ada pertanyaan kunci analisis yang nantinya dapat kita gunakan dalam proses menganalisa. Yang pertama, yaitu karakteristik umum transaksi penipuan. Apakah transaksi fraud memiliki ciri khas tertentu, misalnya nominal besar atau kecil, jenis transaksi, perangkat, lokasi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pola waktu transaksi. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Apakah transaksi penipuan cenderung terjadi pada jam atau hari tertentu? Atau adakah pola musiman, harian misalnya, mingguan, bulanan, yang perlu diperhatikan? Untuk pertanyaan kunci yang ketiga, perbandingan nilai transaksi. Bagaimana distribusi nominal transaksi fraud dibandingkan dengan transaksi yang sah? Kemudian untuk kunci yang kedua, apakah fraud cenderung terjadi pada nominal tertentu? Misalnya terjadi transaksi kecil yang berulang atau transaksi besar yang besar sekali itu terjadi begitu. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana kita memahami data. Baik, untuk poin yang kedua ini adalah bagaimana kita memahami sebuah data yang sudah diberikan. Nah, untuk memahami sebuah data, tentunya yang pertama yang akan kita lakukan adalah memuat dataset transaksi dan melakukan investigasi awal dengan menampilkan informasi dasar. Seperti untuk menampilkan informasi dasar itu, kita menggunakan beberapa kode Python yang mana untuk yang pertama itu ada .info, kemudian bagaimana kita menampilkan jumlah baris dan kolom itu pakai .shape. Untuk menampilkan beberapa baris data itu ada .head, kemudian untuk menampilkan statistik ringkasan dasar itu menggunakan .describe. Untuk kode Python yang bisa kita jalankan di dalam kasus ini, yaitu saya menggunakan beberapa rangkaian kode Python berikut. Yang pertama, tentunya kita tidak lupa untuk mengimpor pandas SPD sebagai pintu masuk untuk membaca sebuah data dari CSV. Yang pertama dapat dilihat bahwasannya untuk memuat dataset kita menggunakan kode Python berikut ini. Dapat dilihat untuk informasi dasarnya seperti yang sudah saya jelaskan, untuk kode ukuran dataset, kemudian tampilan beberapa baris data, kemudian untuk menampilkan statistik deskriptif. Nah, dalam menjalankan kode Python ini nantinya kita akan menghasilkan sebuah output yang mana kita dapat diketahui informasi dari sebuah dataset. Dari informasi data yang sudah kita baca dari CSV bahwasannya terdapat 331 baris dan 9 kolom. Di antaranya 9 kolom ini termasuk kolom transaction ID, user ID, transaction time, transaction amount, payment method, device ID, IP address,
billing country, dan juga ada is fraud yang penting nantinya kita analisis. Untuk tipe datanya itu masih berantakan, ada yang float dan juga objek. Nah, data-data yang dari data CSV tersebut dianggap masih kotor karena belum sesuai dengan kriteria. Misalnya pada transaksi amount ada beberapa data yang memang dia masih berupa objek, karena nantinya ada beberapa kolom data yang kita butuh berupa angka nominal. Dapat dilihat bahwasanya untuk contoh dataset gambaran sedikit, bahwasanya untuk deskripsi statistik dasarnya itu banyak sekali nilai none, karena memang kolom data yang memang seharusnya dia berupa angka numerik masih ada angka-angka yang memang tidak seharusnya, artinya datanya tidak konsisten. Oleh sebab itu dalam data kotor ini, saya anggap data kotor itu belum terdeteksi untuk hasil dari deskriptif statistik dasarnya, sehingga perlu dilakukan yang namanya data cleansing. Nah, berikut ini adalah penjelasan secara detailnya. Berdasarkan hasil statistik, dapat dilihat bahwa pada kolom transaksi amount terdapat 330 data valid dengan 279 nilai unik. Namun, nilai rata-rata, standar deviasi, minimum, dan maksimum belum terbaca karena tipe datanya masih berupa objek. Nah, hal ini menunjukkan bahwa data jumlah transaksi perlu dikonversi ke bentuk numerik agar dapat dianalisis lebih lanjut. Meskipun demikian, terlihat bahwa nilai transaksi yang paling sering muncul adalah 1,85 yang relatif kecil dan bisa menjadi indikasi pola tertentu pada transaksi. Sementara itu, pada kolom is fraud terdapat 330 data valid dengan nilai minimum 0 dan maksimum 1, sesuai dengan label kita, binary, untuk transaksi normal dan juga fraud. Nilai rata-rata sebesar 0,23 mengindikasi bahwa 23% transaksi teridentifikasi sebagai fraud. Sedangkan sisanya adalah transaksi normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun mayoritas transaksi tidak termasuk fraud, persentase fraud cukup signifikan sehingga tetap perlu diperhatikan dalam analisis lebih lanjut nantinya. Baik teman-teman, kita masuk ke tahap ketiga, yaitu data preparation atau cleaning. Di tahap ini ada beberapa hal poin penting yang akan nanti kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana menangani tipe data yang tidak konsisten. Nah, di sini setiap kolom data dalam sebuah dataset itu perlu dipastikan memiliki tipe data yang sesuai agar analisis nantinya kita bisa lakukan jauh lebih baik dibandingkan dengan kolom yang memiliki tipe data yang tidak seharusnya. Makanya menyiapkan data atau cleansing data itu penting dilakukan. Untuk pada tahap penanganan tipe data yang tidak konsisten, itu saya menggunakan kode Python berikut ini yang sudah saya susun dengan rapi, yang mana yang pertama jangan lupa kita mengimpor pandas, kemudian memanggil file path-nya yang sesuai dengan lokasi, kemudian mengecek jumlah baris dan kolom sebelum penanganan missing value. Kenapa penting? Karena nantinya akan kita bandingkan jumlah baris sebelum missing value dan juga sudah. Kemudian di sini juga sebagai informasi awal, kita juga butuh shape dataset sebelum penanganan missing value. Kemudian kita akan mengubah transaksi time ke datetime karena dilihat bahwasannya kurang konsisten ya. Kemudian untuk yang kedua, mengubah transaksi amount ke float, ke bentuk float. Kemudian memastikan is float itu bertipe integer 0 ataupun 1. Ini adalah perintah untuk mengecek hasil perubahan, cek kendali jumlah missing value, kemudian menampilkan berapa baris pertama data frame yang sudah dibenahi sebagai contoh. Nah, ini hasilnya
setelah dijalankan untuk shape dataset sebelum penanganan missing value itu masih 331 rows dan 9 kolom. Dengan tipe datanya sebagai berikut ya. Dan kita lihat bahwasanya jumlah missing value-nya di transaksi time itu berjumlah 5, kemudian di transaksi amount itu masih 8, kemudian di device ID itu 2, IP address itu 3, billing country itu 1. Dan ini gambarannya ya, dapat dilihat setelah dilakukan pengubahan itu ada di contohnya di transaksi amount itu nilainya none. Nah, none inilah nantinya akan kita benahi. Nah, teman-teman, di tahap yang kedua ini adalah penanganan missing value. Di tahap ini menurut saya cukup penting karena perlu analisis mendalam. Ada beberapa poin penting, di mana yang pertama itu ada transaksi time, itu ada 5 data hilang. Ada 5 data transaksi tanpa timestamp, artinya dia bisa berupa none, karena dia tadi kita sebelumnya sudah melakukan inkonsistensi data ya. Karena waktu transaksi itu penting untuk analisis berbasis waktu, baris ini itu sulit diimputasi, sehingga solusinya itu harus menghapus baris yang timestamp-nya itu kosong atau disebut dengan none. Kemudian poin yang kedua itu transaksi amount. Ada 8 data hilang atau none, ada 8 transaksi tanpa nominal. Bisa diisi dengan median atau rata-rata, tapi dalam konteks fraud detection, nilai kosong ini bisa beresiko menyesatkan nantinya. Oleh sebab itu, solusinya apa? Isi dengan median transaksi atau hapus barisnya. Itu di sini ada solusi yang lebih baik, yaitu solusi yang aman, yaitu menghapus kalau jumlahnya memang kecil. Dan yang ketiga yaitu device ID. Ada 2 data hilang, device ID tidak tercatat. Solusinya isi dengan kategori unknown. Untuk IP address itu ada 3 data hilang. IP tidak terekam, solusinya isi dengan unknown juga. Kemudian billing country 1 data hilang, itu negara itu penagihannya kosong. Solusinya isi dengan unknown juga. Kemudian is fraud-nya 1 data hilang, label target tidak diketahui. Solusinya adalah menghapus baris karena data tanpa label tidak bisa digunakan untuk menganalisis dalam kasus ini. Berikut adalah kode Python untuk menangani missing value. Sudah saya susun dengan rapi dan juga beberapa saya berikan penjelasan sedikit, di mana kode ini yang nantinya kita jalankan itu akan menghasilkan output yang mana jumlah missing value-nya sudah tidak ada. Artinya data itu sudah tidak ada data-data yang berbeda gitu. Artinya sudah konsisten dan sudah sesuai. Kalau bentuknya diminta nominal, kalau objek ya objek. Untuk setelah dilakukan missing value, rows yang masih ada itu hanya 319 rows dan juga tetap ya 9 kolom. Ada beberapa rows yang hilang karena tadi kita melakukan fungsi penghapusan rows. Nah, di tahap penanganan outlier ini adalah tahap yang penting karena di tahap ini kita bisa menganalisis fraud, transaksi fraud. Untuk kodenya sebagai berikut sudah saya susun sedemikian rupa. Di sini jangan lupa untuk import pandas, import matplotlib-nya, kemudian import cyber-nya, muat dataset, sudah paham ya penanganan outlier. Nah, di penanganan outlier ini ada beberapa kode Python yang saya tampilkan. Nah, di sini juga ada perintah saya ingin menampilkan 12 outlier yang ada dan menampilkan 7 outlier yang ada nantinya. Nah, di outputnya box plotnya ini dapat dilihat bahwasannya terdapat 2 data fraud yang memang dia sangat besar, yaitu di lebih dari 30.000, dan juga ada beberapa kumpulan fraud juga di sini.
yang nilai dari fraud ini adalah nilai-nilai ekstrim ya. Makanya dia keluar dari box plotnya. Untuk analisis outliernya dapat dilihat untuk jumlah outlier yang terdeteksi itu ada 12 ya. Dan jumlah fraudnya itu ada 7. Nah, ini adalah 12 outlier yang terdeteksi. Outlier ini adalah nilai yang sangat ekstrim, dia keluar dari box plot. Dia keluar dari rentang rata-rata 50% persebaran data. Nah, ini adalah penjelasannya. Outlier yang muncul pada block plot transaksi merupakan elemen penting yang tidak seharusnya diabaikan, terutama dalam konteks deteksi fraud transaksi dengan nilai yang jauh di atas mayoritas. Seperti yang terlihat pada visualisasi data di atas tadi, bahwasannya berpotensi mempresentasikan aktivitas yang tidak wajar atau mencurigakan. Dalam banyak kasus, tindakan penipuan tercermin melalui transaksi bernilai besar yang tiba-tiba dan tidak konsisten dengan pola perilaku normal pengguna. Nah, oleh karena itu, outlier dalam data transaksi bukanlah noise yang perlu dihapus, melainkan sinyal yang penting yang harus dianalisis lebih lanjut. Menghapus outlier tanpa validasi yang tepat dapat menghilangkan informasi krusial yang justru dibutuhkan oleh model deteksi fraud. Nah, langkah strategisnya, outlier sebaiknya itu dipertahankan, ditandai dan dianalisis secara terpisah agar dapat membantu mengidentifikasi potensi aktivitas penipuan secara lebih akurat. Perlu diingat bahwanya tidak semua transaksi besar adalah fraud dan tidak semua transaksi kecil itu adalah aman. Konteks perilaku pengguna, waktu transaksi, dan pola historis jauh lebih penting dalam menentukan apakah sebuah transaksi mencurigakan atau tidak. Untuk poin selanjutnya yaitu penanganan duplikat data. Nah, untuk mengecek apakah transaksi yang terduplikasi secara identik, semua kolom sama persis, digunakan fungsi duplikat pada pandas berikut ini. Nah, kode Python ini kita gunakan untuk mengecek apakah data-data yang sudah kita lakukan missing value tadi, yang sudah kita benahi inkonsistensinya, itu terdapat data duplikat. Karena data duplikat ini adalah data-data yang sifatnya tidak perlu, yang nantinya perlu kita hapus. Untuk jumlah duplikatnya terdapat 2 duplikat ya. Nah, untuk duplikat untuk rows-nya, informasinya ada 319 rows, itu sudah termasuk duplikat. Makanya nanti kita akan bersihkan sehingga nanti jumlah barisnya itu akan berbeda atau jumlah rows-nya berbeda. Nah, di sini saya tampilkan untuk duplikatnya itu ada ID 30 itu untuk semua kolomnya sama, yang artinya harus dihapus. Nah, ini adalah analisisnya. Untuk semua duplikat sangat identik di semua kolom, makanya perlu dihapus. Kalau tidak dihapus, total transaksi, distribusi, dan deteksi fraud itu bisa jadi salah nantinya. Untuk dataset fraud detection transaksi ID biasanya unik. Kalau ada duplikat transaksi ID, hampir pasti itu adalah error, perlu dihapus. Nah, ini adalah kode Python untuk menghapus duplikatnya. Sudah saya susun sedemikian rupa sehingga menghasilkan output bahwasannya jumlah baris dan juga kolom setelah kita hapus duplikat itu berubah, yaitu menjadi 317 rows. Untuk kolomnya tetap sama. Dan kita juga tahu bahwasannya untuk duplikatnya itu sudah nol ya, sudah tidak ada. Nah, untuk tahapan yang keempat adalah visualisasi data, di mana kita sudah memahami data, kemudian melakukan cleansing. Nah, di tahap ini adalah bagaimana kita menganalisa data, eksplorasi atau yang disebut dengan EDA. Visualisasi data yang relevan untuk membandingkan karakteristik antara transaksi penipuan dan juga non penipuan sebagai berikut. Di sini saya akan menampilkan 5 visualisasi data. Yang pertama adalah visualisasi distribusi jumlah transaksi fraud dan juga non-fraud. Kita bandingkan ya, menggunakan kode Python berikut, yang mana menghasilkan output bahwasannya dapat kita lihat
untuk distribusi transaksi fraud dan juga non-fraud. Grafik di berikut ini menunjukkan distribusi jumlah transaksi fraud itu disebut dengan 1 dan non-fraud itu 0. Terlihat jelas bahwa jumlah transaksi non-fraud jauh lebih besar dibandingkan dengan transaksi fraud. Dari sekitar 248 transaksi non-fraud atau 0, hanya terdapat sekitar 69 transaksi yang terindikasi fraud. Hal ini menandakan bahwa dataset bersifat imbalance, di mana kasus normal itu mendominasi dan kasus fraud itu masih dalam rentang sedikit. Kondisi ini umum terjadi dalam sebuah dataset penipuan, karena dalam praktik nyata sebagian besar transaksi berjalan dengan aman. Sementara hanya sebagian kecil yang merupakan penipuan. Temuan ini penting untuk analisis lebih lanjut nantinya, karena model prediksi harus dirancang agar tetap mampu mengenali pola pada kasus fraud yang jumlahnya lebih sedikit. Baik, untuk visualisasi yang kedua, kita menggunakan Blogspot untuk visualisasi perbandingan nilai transaksi. Nah, di Blogspot ini untuk transaksi fraud, karena dia jumlahnya sedikit, tidak terlalu terlihat, bernilai 1. Dan untuk non-fraud, itu mendominasi transaksinya. Nah, ini saya buatkan yang lebih agar terlihat transaksi non-fraud dan transaksi fraudnya. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya terdapat outlier yang sangat banyak di transaksi fraud. Dari kedua plot di atas, nilai transaksi antara kategori non-fraud dan juga fraud itu pada transaksi non-fraud, sebaran data itu cukup luas dengan median sekitar 200 dan transaksi yang bervariasi sehingga lebih dari 700. Sebaliknya, transaksi fraud jumlahnya jauh lebih sedikit. Pola yang muncul menunjukkan fraud cenderung terjadi pada nilai transaksi yang ekstrim atau menyimpang dari pola umum. Artinya, keberadaan outlier pada nilai transaksi bisa menjadi indikator penting untuk mendeteksi potensi kecurangan. Untuk visualisasi yang ketiga, itu distribusi waktu transaksi, itu kita pakai histogram per jam. Nah, dapat dilihat grafik tersebut menunjukkan distribusi transaksi berdasarkan jam dengan perbandingan antara transaksi non-fraud dan juga fraud. Nah, fraud tidak terkonsentrasi pada jam tertentu saja, melainkan tersebar di berbagai waktu sepanjang hari. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas fraud cenderung mengikuti pola umum transaksi normal, sehingga deteksi fraud tidak bisa hanya tergantung pada waktu transaksi, melainkan perlu mempertimbangkan faktor lain seperti nominal transaksi atau perilaku pengguna. Untuk visualisasi yang keempat, perbandingan negara ya, kita pakai billing country, fraud sama non-fraud. Dihasilkan sebagai berikut visualisasinya. Untuk distribusi transaksi fraud tidak selalu mengikuti jumlah transaksi normal, meskipun USA memiliki transaksi paling banyak, dapat dilihat USA. Tingkat fraud relatif kecil, sebaliknya negara seperti negara di Vietnam memperlihatkan anomali dengan domisili transaksi fraud. Hal ini menunjukkan bahwa faktor asal negara bisa menjadi indikator penting dalam mendeteksi potensi fraud, terutama pada negara-negara yang cenderung memiliki risiko fraud lebih tinggi dibanding transaksi normal. Nah, bisa dijadikan sebagai analisis lanjutan lah, karena dapat dilihat bahwasanya ada beberapa negara tertentu yang memang kasus fraudnya itu mendominasi. Untuk visualisasi yang kelima atau yang terakhir itu kita pakai visualisasi heat map korelasi antar variabel. Untuk kode Python-nya sudah saya buat seperti berikut, dan untuk menghasilkan output seperti ini dapat dilihat dan dianalisa jumlah transaksi atau transaksi amun bukan faktor utama dalam membedakan transaksi fraud dan non-fraud. Hal ini mengindikasi bahwa deteksi fraud tidak bisa hanya tergantung pada nominal transaksi, melainkan bisa melibatkan variasi lain seperti asal negara, pola waktu transaksi, atau informasi pengguna untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat nantinya. Dan ini adalah sintesis temuan
Dan rekomendasi pemodelan seperti yang sudah kita dapat dari 5 analisa tadi, untuk proporsi transaksi fraud sangat kecil. Jumlah transaksi fraud jauh lebih sedikit dibandingkan non-fraud. Hal ini menunjukkan masalah imbalance kelas yang perlu ditangani sebelum pemodelan. Misalnya dengan oversampling, kemudian nilai nominal, transaksi transaksi aman ya lebih ekstrim. Fraud cenderung memiliki nilai transaksi lebih tinggi dibandingkan transaksi normal. Boxplot memperlihatkan distribusi fraud sering berada di luar rentang normal dan sebagainya. Distribusi waktu, kemudian untuk distribusi waktu ini dari histogram per jam mengindikasi aktivitas fraud dilakukan di luar jam kerja untuk menghindari deteksi. Untuk konsentrasi di lokasi billing country tertentu, untuk fraud itu tidak tersebar merata, melainkan lebih sering muncul di negara tertentu, menunjukkan bahwa fitur lokasi geografis cukup untuk relevan untuk pemodelan. Korelasi antar variabel, artinya heatmap yang ada tadinya itu adanya korelasi signifikan antara jumlah transaksi, nilai nominal, dan juga label fraud. Artinya variabel numerik ini cukup informatif untuk pemodelan klasifikasi fraud. Rekomendasi awalnya, yang pertama aturan penandaan berdasarkan nilai transaksi, kemudian ada beberapa rekomendasi awal lah yang perlu kita berikan untuk bisa dibuat nantinya sebagai pemodelan lebih lanjut untuk membuat mesin learning ya. Nah, di sini sudah sampai kesimpulan yang bisa saya ambil. Hasil analisis eksploratif terhadap data transaksi PayNow menunjukkan bahwa pola penipuan memiliki karakteristik yang cukup khas, baik dari sisi nominal, transaksi, distribusi, waktu, maupun lokasi geografis. Transaksi fraud cenderung lebih sering terjadi pada jam-jam dini hari, dengan nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan transaksi normal, serta lebih terkonsentrasi pada negara atau lokasi tertentu saja. Temuan ini penting karena memberikan dasar yang kuat untuk membangun sistem deteksi ini, baik melalui aturan sederhana maupun model pembelajaran mesin. Dengan memahami pola ini, PayNow dapat meningkatkan efektivitas pencegahan penipuan, meminimalkan kerugian finansial, serta memperkuat kepercayaan pelanggan terhadap keamanan layanan mereka sesuai dengan tujuan awal bisnis kita. Baik, mungkin sekian presentasi dari proyek akhir yang telah saya lakukan. Apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.